Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hawa Nur Azahra dengan NIM 44250610 dari kelas 441A06 Prodi Ilmu Komunikasi UBSI Kalimalang. Di video kali ini saya ingin menganalisa video pidato Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Apakah video pidato tersebut, kata-katanya atau pengucapannya sudah sesuai kaidah bahasa Indonesia? Pidato ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam pidato tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dan arahan tentang pentingnya upaya pemberantasan korupsi, pencegahan praktik korupsi, serta penguatan sistem yang lebih transparan dan akuntabel untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Oke, langsung aja kita saksikan video pidatonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di bagian awal ini ada pada pembukaan atau salam multikultural. Ada potensi pengucapan yang kurang jelas, yaitu di bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang seharusnya ini adalah frase panjang, sering terdengar cepat sehingga beberapa kata seperti warahmatullah dan wabarakatuh terkadang terdengar kurang jelas, padahal ejaannya sudah benar. Dan di bagian Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, meski ini bukan istilah bahasa Indonesia asli, dipakai sesuai konteks kebangsaan dan pengucapannya perlu tempo yang jelas. Nah, sarannya yaitu dibacakan perlahan frasa salam agar lebih jelas. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas. Bagian pembukaan dan penghormatan kepada undangan, struktur kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia formal karena memakai susunan panggilan hormat berurutan dan jelas. Namun potensi pengucapannya, daftar panggilan seperti Ketua MPR, DPR, MA sering dibacakan cepat sehingga huruf awal dari lembaga bisa kurang terdengar tapi tidak salah secara bahasa. Sarannya yaitu pastikan jeda jelas di setiap sebutan supaya setiap lembaga terdengar utuh. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak,
sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Analisis kaidahnya itu, semua frasa yang barusan saya sebutkan benar secara tata bahasa dan ejaan. Kata-kata seperti mengembangkan, menumbuhkan, rasa malu, pencegahan tindak pidana korupsi adalah istilah baku dan umum dipakai dalam pidato formal. Ada potensi pengucapan yang kurang jelas. Bapak Presiden katakan, yaitu menikmati hasil korupsi. Jika dibaca cepat bisa terdengar seperti mati hasil. Yang kedua, yaitu mencegah tindak pidana korupsi. Frase panjang perlu intonasi untuk menghindari terdengar seperti satu kata panjang. Nah, sarannya, jeda singkat setelah rasa malu dan sebelum menikmati hasil korupsi membantu pendengar memahami inti makna. Pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa. Di bagian tengah pidato, Presiden Bapak Jokowi menyampaikan pentingnya membangun sistem yang menutup peluang korupsi dan transparansi pelayanan publik sesuai dengan laporan media. Analisis kaidahnya itu istilah seperti sistem, pelayanan publik, transparansi, pencegahan, pengawasan adalah kosakata formal yang tepat dipakai dalam pidato pemerintahan. Pengucapannya, transparansi itu sering dibacakan cepat menjadi seperti transparan, padahal ejaan bukannya transparansi. Pelayanan publik juga harus tetap dengan jeda antara dua kata agar tidak salah tafsir. Sarannya itu pastikan jeda di antara istilah teknis supaya pendengar umum memahami pesan utama. Yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan
tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Bagian akhir pidato berisi ringkasan pesan, motivasi, dan ajakan agar semua pihak bersinergi dalam pencegahan korupsi. Analisis kaidahnya itu penyampaian motivatif dengan klausa seperti pemberantasan korupsi tidak boleh padam secara bahasa sudah benar dan efektif. Potensi pengucapannya itu pemberantasan sering terdengar cepat sehingga terdengar pemberat, tetapi secara ejaan pemberantasan adalah benar. Pastikan pengucapan klausa negatif seperti tidak boleh padam jelas karena bisa terdengar ambigu jika tidak hilang di lisan. Jadi kesimpulannya yaitu 1. Kaidah bahasa Indonesia atau tertulis. Teks pidato tersebut sudah sesuai kaidah bahasa Indonesia formal, ejaan baku, dan struktur kalimat yang tepat untuk pidato resmi pemerintah. Yang kedua, pengucapan lisan. Tidak ada kata dalam teks yang secara ejaan tertulis salah. Potensi kesalahan muncul hanya karena tempo baca terlalu cepat. Misalnya, transparansi, pemberantasan, warahmatullahi. Ini bukan kesalahan bahasa, melainkan gaya pengucapan yang bisa diperbaiki dengan jeda dan artikulasi yang lebih jelas. Demikian hasil analisis saya terhadap pidato babak Presiden Joko Widodo dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dari pidato tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif, formal, sesuai dengan konteks kenegaraan. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam situasi formal seperti pidato kenegaraan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, ataupun penyebutan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.